al-wahidu al-hayyu al-qayyum al-wajidu al-majidu al-wahidu al-ahad as-samadu al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-muakhiru al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-wali al-muta'ali al-barru at-tawwabu al-muntakimu al-afuwu ar-ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram المقسط الجامع المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Jamaah pengajian Kitab Riyadhus Shalihin yang berbahagia, dipertemukan kembali oleh Allah untuk kita sambung di bab sabar. Beberapa kali kita selalu dengar nasihat tentang kesabaran. Baik nasihat itu melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca maupun yang kita dengar, maupun dari hadis Rasulullah SAW. Bahkan juga sering kita dengar kalimat sabar itu dari lisan teman-teman, kawan-kawan dan sahabat yang mengingatkan kita supaya sabar dalam berbagai-bagai urusan. Dalam pertemuan dan perjumpaan kita pagi ini akan meneruskan di muka surat 68, hadis yang ke-18 tentang kesabaran dan tentang sifat orang-orang yang sabar, dan semoga kita juga dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tingkat kesabaran yang semakin bertambah dengan bertambahnya usia yang kita hadapi dan yang kita jalani. Hadis yang ke-18 berbunyi an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunainin asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati fa'aqtal Aqra abni habis mi'ata minal ibil wa a'ta Uyainata bni Hisnin misla dzalik wa a'ta nasan min asyrafil arab wa asarahu maizin fil qismati faqala rajulun wallahi inna hadhi qismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasyirfi thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'tillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bil aksari min hadza fasabara faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'da hadisan muttafaqun alaih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, ketika selesai perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan dalam pembagian ghanimah atau harta rampasan perang itu kepada beberapa orang terkemuka dari bangsa Quraisy yang baru masuk Islam. Maka diberinya 100 unta kepada Al-Aqra bin Habis, juga 100 unta untuk Uyainah bin Husain, dan beberapa orang lainnya dari pemuka-pemuka bangsa Quraisy, hingga ada seseorang berkata, demi Allah pembagian ini tidak adil dan tidak kerana Allah. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah akan saya sampaikan perkataan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka segera saya pergi memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Mendadak berubahlah wajah Rasulullah bagaikan kesumba yang berwarna merah. Kemudian beliau berkata, siapakah yang adil jika Allah dan Rasulullah dianggap tidak adil? Lalu berdoa, semoga Allah tetap merahmati Musa. Sungguh ia telah diganggu lebih banyak dari ini, tetapi ia sabar. Ibnu Mas'ud berkata, pasti saya tidak akan menyampaikan sesuatu berita seperti itu lagi kepada Rasulullah SAW sesudah kejadian ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dijelaskan sedikit di bawahnya sebelum dia huraikan. Hadis ini menjelaskan bahwa semua perbuatan Rasulullah SAW telah diridhoi oleh Allah. Karena itu jika belum mengetahui hikmahnya, maka kesopanan kita di depan Rasulullah harus menyerah kepada hukumnya. Jangan berlagak seolah-olah lebih bijaksana atau lebih pandai dari Rasulullah SAW. Sebab orang yang biasanya berlagak lebih pandai dari Rasulullah kemungkinan ia munafik yang ia sendiri tidak merasa. Gitu. Jamaah kitab Riyadhus Shalihin rahimakumullah. Cara berpikir nubuwah dengan cara berpikir orang awam berbeza. Cara berpikir nubuwah berdasarkan wahyu, sedangkan cara berpikir orang awam berdasarkan nafsu. Tidak akan ketemu berpikir berdasarkan wahyu dengan berpikir berdasarkan nafsu. Figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu pribadinya adalah uswatun hasanah, teladan yang bagus, teladan yang baik. Merujuk kepada hadis ini, ada satu peristiwa, sebuah peristiwa di mana terjadi perang yang dinamakan Perang Hunain, perang antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bertemu dengan orang-orang Quraisy, bertemu dengan orang-orang kafir. Dalam peperangan itu Rasulullah mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Orang kafir kalah, hartanya dirampas menjadi milik kepada orang-orang muslim, orang-orang yang ikut perang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjadi milik orang muslim, Allah telah memberi panduan kepada baginda tentang pembagian harta ghanimah. Harta ghanimah ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya kepada para sahabatnya. Sahabat ini ada dua. Satu, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun ini menyertai baginda lebih awal dari sahabat-sahabat yang belakangan. Seperti sahabat muhajirin dengan sahabat ansor. Sahabat muhajirin ini hijrah dari Mekah menuju Madinah, disambut dan diterima oleh penduduk Madinah. Yang hijrah namanya muhajirin, yang menyambut kedatangan namanya ansor. Sahabat muhajirin lebih dulu beriman. Dan itu pun ada yang paling dulu beriman. Seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Ali,
dari golongan pemuda yang awal-awal beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya, saat selesai perang Hunain dan orang-orang Islam mendapatkan harta rampasan, Baginda memutuskan bahwa harta rampasan itu banyak diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, termasuk pemuka-pemuka orang Quraisy yang baru masuk Islam seperti Al-Aqra' bin Habis, seperti Uyainah bin Husain. Satu orang itu diberikan 100 ekor unta. Supaya kita lebih memberi kesan di dalam hati kita tentang nilai, saya coba buatkan kinayah ataupun contoh nilai. Unta ini ada dua. Satu, ia sebagai kendaraan. Dua, sebagai binatang ternak. Sebagai kendaraan, jika kita cari persamaan di era kita sekarang, apakah itu Toyota, ataupun Honda, ataupun BMW, ataupun Mercedes, ataupun Hyundai, dan jenama-jenama lain. Yang jelas itu adalah alat transportasi atau kendaraan. Kita ambil tengah-tengah saja. Ya. Kendaraan seharga 100.000 ringgit umpama. Jika kali 100 itu sudah 10 juta. Ini nilai unta dilihat dari segi keperluan kendaraan. Itu diberikan oleh Rasulullah kepada satu orang. Yang nomor dua, jika unta itu adalah dinilai dari binatang ternak, ya, binatang ternak ini jika diternak, dia boleh beranak pinak. 100 ekor unta itu terdiri dari jantan dan betina. Dalam tempo 1 tahun, itu boleh beranak pinak menjadi jumlah yang lebih banyak. Dinilai dan dipandang dari sudut kendaraan maupun peternakan menggiurkan. Satu orang dapat 10 juta ringgit. Orang-orang yang dahulu beriman tidak diberikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam syarah hadisnya, orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang Mekah yang imannya lebih dulu dari orang-orang yang baru beriman, itu tidak mendapat bagian. Jadi timbul iri. Iri kenapa tidak mendapat bagian? Padahal lebih dulu beriman, juga sama-sama ikut berperang. Akhirnya komplain. Komplainnya apa? Wallahi inna hadhi kismatun ma'udila fiha wa ma'uridu fiha wajhallah. Pembagian harta perang ini tidak adil. Pembagiannya bukan karena Allah. Ibnu Mas'ud dengar dan membawa kabar itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah saat mendengar itu ya, masih lagi bergurau. Bergurau baginda apa? Famay ya'tilu idza lam ya'til fillahi wa rasul. Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang adil? Siapa lagi yang adil? Ternyata cara berpikir nubuah adalah orang-orang yang baru iman itu namanya mu'allaf. Mu'allaf itu perlu dijaga supaya imannya terpelihara. Sedangkan orang yang sudah lama beriman, itu imannya sudah kuat.
Walau demikian, sifat manusia iri dengki itu ada. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menjelaskan, mereka saya beri harta rampasan perang. Sedangkan kamu semua ini, wahai orang-orang Madinah, kamu akan bersama dengan saya pulang ke Madinah. Pilih onta atau pilih saya. Akhirnya menyadari bahwa cara berpikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melampaui cara berpikir orang awam. Dan orang-orang Madinah akhirnya redha, walaupun tidak mendapatkan harta rampasan perang, tetapi mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut pulang ke Madinah. Hinggalah Rasulullah SAW pun wafat dikebumikan ataupun dikubur di Madinah. Itu pertama. Yang nomor dua dari penjelasan dan pengajaran akan hadis ini adalah Rasulullah seorang nabi yang punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lengkap, sempurna dengan sifat-sifat itu. Namun demikian masih ada orang yang tidak puas dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak puas dengan keputusan Rasulullah menyampaikan dan didengar oleh Rasulullah melalui Ibnu Mas'ud. Rasulullah sebagai insan, sebagai manusia, punya sifat kemanusiaan yang harus menghadapi orang yang sedemikian rupa dengan kesabaran baginda. Walaupun awalnya ketika beliau mendengar, wajah beliau berubah dengan kata-kata yang beliau tidak berkenan itu. Namun Rasulullah SAW menyebut nabi yang sebelumnya, yang mana nabi sebelumnya itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat seperti Nabi Musa alaihissalam. Di situ kita dapat mengambil sebuah hikmah dan pengajaran. Tahu contoh itu penting. Perbandingan itu penting. Seperti ketika kita susah, kita lihat orang lain ada yang lebih susah dari kita. Insya Allah menguatkan jiwa kita, menenangkan hati kita, melonggarkan dada kita, karena melihat adanya orang-orang lain yang lebih susah daripada kita. Orang lain yang lebih banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kesabaran akan muncul. Kesabaran akan datang. Dan kesabaran itulah yang akan membuahkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-19. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdin syarra amsaka anhu bi zambihi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Allah berkehendak bahkan dalam hadis ini ajjalalahul uqubata, dipercepat balasan azabnya di dunia. Mungkin di antara jamaah yang ikut mengaji ini lebih memilih
mendapatkan pengampunan daripada mendapatkan azab ataupun balasan. Muslimin muslimah, coba saya tanya dan tidak perlu dijawab karena kita interaksi satu hal. Pilih dibalas dengan azab ataupun pilih dimaafkan? Pasti pilih dimaafkan, yang nomor 2. Sedangkan kita ini ada salah. Siapa sih di antara kita yang tidak ada salah? Yang tidak ada dosa? Ada. Antara dosa kita dibalas dengan siksa, dengan dosa kita dibalas dengan pengampunan, pasti muslimin muslimah juga saya memilih dibalas dengan pengampunan. Dan itulah keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan dosa tidak disegerakan balasannya karena diberi peluang, diberi kesempatan untuk bertaubat. Sampai pada satu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah yang sedang merenung. Malaikat Jibril tanya, apa yang kau pikirkan wahai Muhammad? Ya, ini untuk memudahkan cerita saja. Ya. Baginda pikirkan tentang dosa-dosa kita. Akhirnya malaikat Jibril mengabarkan bahwa Allah berkenan memaafkan dosa umatmu setahun sebelum meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab di hadapan malaikat Jibril, wahai Jibril, 1 tahun itu panjang. Malaikat Jibril menghadap kepada Allah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda. Kemudian malaikat Jibril membawa jawaban dari Allah bahwa Allah berkenan memaafkan dosa umat baginda sebulan sebelum meninggal. Sampai malaikat Jibril mengabarkan 1 hari sebelum meninggal. Baginda tetap menjawab, sehari itu panjang wahai Jibril. Sampai malaikat Jibril membawa kabar, Allah berkenan memaafkan dosa hamba atau umatmu selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan. Barulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Perjuangan baginda untuk umatnya salah satunya adalah memohon kepada Allah berkenan memaafkan dosa umatnya selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Ada hamba yang lebih baik menurut ilmunya Allah dimaafkan. Ada hamba menurut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diingatkan, harus diperingatkan melalui berbagai cara. Diperingatkan oleh Allah melalui majlis ilmu, akhirnya sedar, insaf, taubat. Dengan cara itu ternyata belum berkesan, diperingatkan oleh Allah Ta'ala dengan cara ujian, baik itu menimpa dirinya, menimpa fisiknya, menimpa tubuh badannya, ataupun menimpa keluarganya, diuji oleh Allah Ta'ala. Nah, ujian-ujian ini merujuk kepada hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan, itulah tanda Allah menghendaki hamba itu menjadi baik. Dengan ujian sebagai peringatan, hamba pun insaf dan sedar, berhenti dari kemungkaran dan kejahatan, bersih ia dari dosa saat kembali kepada Allah. Dan yang sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra
Kalau Allah menghendaki orang itu jahat, Allah Ta'ala amsik, tahan. Dia jadi senang-senang, gembira, hingga hatta yuwaffi bi yaumal qiyamah. Nanti balasannya di hari kiamat. Muslimin dan muslimah, hadis ini insya Allah menyemangatkan kita dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan yang kita hadapi, sedih atau susah. Semoga itu adalah penghapus dosa dari dosa yang pernah kita lakukan. Itu adalah tanda Allah Ta'ala menghendaki kita menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terkadang terjadinya kesusahan itu adalah dari perbuatan kita sendiri. Ya. Muslimin dan muslimah. Walaupun kadang susah itu terjadi dari permintaan kita sendiri. Bukan hanya dari perbuatan, tapi permintaan. Mana ada? Ada. Dulu tidak punya kereta, ingin punya kereta. Bila keretanya rusak, susah. Itu siapa dulu minta? Dari permintaan, Allah menguji dengan kesusahan. Tinggal membuat contoh-contoh yang lain dari yang ada pada kita. Ya. Kalau dulunya atau sebelumnya kita itu minta, Allah Ta'ala beri, kemudian menyebabkan kita susah, apakah kita akan komplain dengan Allah? Dulu kita yang minta. Oleh itu wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan-urusannya, urusan dunianya banyak tidak minta. Kalaupun minta, motifnya adalah pengakuan dirinya yang lemah, yang perlu dengan Allah Subhanahu. Karena dari banyaknya permintaan dan Allah perkenankan, dari pemberian yang Allah Ta'ala berikan itu, Allah akan sertai dengan ujian. Allah akan sertai dengan cobaan. Bagi orang-orang yang beriman, disertai cobaan itu adalah tanda Allah Ta'ala menghendaki kepada kebaikan. Selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil bala'i. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Wa qala at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Yang artinya Nabi juga bersabda, sungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala. Dan sesungguhnya siapa yang redha mendapat keridhaan Allah. Dan siapa yang tidak redha, yakni murka, maka akan mendapatkan murka Allah. Muslimin muslimah, neracanya di hati kita. Ya, neracanya adalah di hati kita. Apakah kita redha ataupun kita tidak redha? Apakah kita lapang dada atau kita masam muka? Rujuk kepada diri kita masing-masing. Besarnya balasan bergantung pada besarnya ujian. Muslimin dan muslimah, saya buatkan contoh. Di Kedai Runcit ataupun di pasar raya lah, kalau puan-puan tak terbayang Kedai Runcit itu tersistem, pasar raya itu lebih tersistem. Karena semua item, semua barang sudah ada label harganya. Modal 10 ringgit
diambil keuntungan 1% hingga sampai 10% ataupun 20%. Terus saya upkan 20%, modal beli barang 10 ringgit, dijual dengan mengambil keuntungan 10%, berarti dijual 12 ringgit. Oke. Untung berapa? 2. Modal 100 ringgit. Sama-sama mengambil keuntungan 20%. Dapat keuntungan 20 ringgit. Dari modal 100 dijual 120. Kelipatan berikutnya modal 1000. Ambil keuntungan 20%. Jadi 1.200. Kelipatan berikutnya satu lagi 10.000 modalnya. Mengambil keuntungan 20%. Jadi 12.000, untungnya 2.000. 20%-nya sama. Tapi karena modalnya berbeza, maka hasil akhir nominal juga berbeza. Tetap 20%. Yang 10 ringgit punya modal, juga 20% ia ambil keuntungan. Yang 10.000 juga ambil 20%. Oke, kita balik kepada hadis. Besarnya balasan bergantung besarnya ujian. Semakin besar berarti semakin besar balasan. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya, semakin besar balasannya. Apakah kita meminta untuk diuji dengan ujian yang besar? Tidak perlu minta. Kenapa? Allah lagi dan lebih tahu kadar kemampuan kita. Di batas mana kita mampu untuk diuji. Di batas itu Allah akan menguji kita. Rumah boleh berdekatan, tapi ujian pasti berbeza dan tidak sama. Ini juga akan menyemangatkan kepada kita. Satu, menyemangatkan untuk mendapatkan janji Allah Ta'ala, semakin besar ujian, semakin besar balasan. Yang nomor dua, menyemangatkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala tidak akan menguji kita, melainkan dengan kadar kemampuan kita untuk menghadapi. Bermakna, jika datang ujian itu, percayalah, satu, kita mampu untuk menghadapinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, pasti ada balasan dari Allah Ta'ala menyertai ujian-ujiannya. Nomor tiga, pasti ada hikmah kebaikan dari Allah kepada hamba yang diujinya. Apakah selepas ini kita tetap masam muka menghadapi ujian? Jom kita ubah dan kita geser untuk tabasum atau untuk senyum ya, dengan datangnya ujian itu, walaupun masih senyuman palsu ataupun senyuman fatamorgana ataupun senyuman di bibir saja, tapi sekurang-kurangnya dengan ilmu ini atau dengan hadis ini kita semangat dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah Ta'ala hadapkan. Diteruskan dengan hadis yang ke-21, agak panjang, saya bacakan dulu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah faqubidus sabiyyu falamma raja Abu Talhah qala ma fa'ala ibni qala Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi wa askanu makana faqarrabat lahul asya'a fata'asya
summa asoba minhu falamma faragha qalat waru sopiya falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala a'rastumul laila qala na'am qala Allahumma barik lahuma fa waladat hulaman faqala li Abu Talhata ihmilhu hatta ya'tiya bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamaratin faqala ama'ahu syai'un qala na'am tamaratun fa akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa dhaghamaha summa akhadhaha min fihi faja'alaha fis sabi summa hannakahu wa sammahu Abdullah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari qala Ibnu Uyainah faqala rajulun minal ansari fara'aitu tis'ata auladin kullahum qad qara'ul qur'ana ya'ti min auladi Abdillahil maulud. Wa fi riwayatin li Muslim mata ibnun li Abi Talhata min ummi Sulaim faqala li ahliya la tuhaddisu Aba Talhah bibnihi hatta akuna ana uhaddisu faja'a faqarrabat ilaihil asya'a fa'akala wa syariba summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalika wa waqa'a biha falamma an arada annahu qad syabiha wa asaba minha qalat ya Aba Talhah ara'aita law anna qauman a'aru arin yatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum ayyamna'uhum qala la faqultu fahtasiba ibnaka qala faghadiba summa qala taraktini hatta idza tatallautu summa akhbartini bibni fantalaqu hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi lailatikuma qala fahamalat qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatrukuha turuqan fadanu minal madinati fadaraba al makhadu fahtabasa alaihi Abu Talhah wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Abu Talhah innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhraja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad ihtabastu bima tara. Taqulu Ummu Sulaim ya Aba Talhah ma ajidu alladhi kuntu ajidu in talaka fantolakna wa darabaha al-makhadu hina qadima fawaladat ulaman faqalat li ummi ya Anas la turdi'uhu ahadun hatta taghdu bi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha ihtamaltuhu fantolaktu bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara tamama hadis. Hadis yang ke-21 dari Sayyidina Anas berkata, terjadi putra Abu Talhah sakit. Maka ketika Abu Talhah telah keluar bepergian, mendadak mati putranya. Kemudian Abu Talhah kembali bertanya pada istrinya, bagaimana keadaan putraku? Jawab Ummu Sulaim, ibu dari anak itu, ia lebih tenang keadaannya dari sebelumnya atau dari semula. Kemudian dihidangkan makan, lalu Abu Talhah makan dan berkumpul dengan Ummu Sulaim. Kemudian tatkala Abu Talhah sudah merasa puas, berkata Ummu Sulaim, lurupilah anak itu, yakni kuburkan anak itu. Kemudian pada pagi hari, Abu Talhah pergi memberitahukan tentang halnya pada Rasulullah SAW. Nabi pun bertanya, pengantinkah kau semalam? Jawabnya, iya. Maka Rasulullah bersabda, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berikan berkah pada kedua suami istri itu. Mendadak dari persetubuhan yang semalam itu lahirlah seorang putra. Maka segera Abu Talhah memerintahkan kepada Anas untuk membawa anak itu kepada Rasulullah dengan membawa beberapa biji kurma. Lalu diterima oleh Rasulullah dan dikunyah kurma itu, kemudian dimasukkan ke dalam mulut anak itu dan diberi nama Abdullah. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari berkata, putra Uyainah
Lalu berkata salah seorang dari golongan Ansor, kemudian saya melihat 9 orang anak-anak, kesemuanya hafal Al-Quran, yakni dari para putra Abdullah yang lahir. Dan dalam riwayat Muslim, ketika mati putra Abdullah dari Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim kepada keluarganya, jangan ceritakan hal ini kepada Abu Talhah, biarlah saya sendiri yang memberitahu kepadanya. Maka ketika datang, segera ia menghidangkan makanan, kemudian diajaknya bergurau hingga terjadilah persetubuhan. Kemudian setelah Abu Talhah merasa puas, barulah ia berkata, hai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu kalau seorang meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga, tiba-tiba diminta kembali pinjamannya itu, apakah boleh keluarga yang dipinjai menolak? Jawab Abu Talhah, tidak boleh. Berkata juga Sulaim, relakah putramu kepada Allah? Maka marahlah Abu Talhah sambil berkata, mengapakah engkau sembunyikan berita itu hingga saya berlumuran begini baru kau beritahu? Maka segeralah Abu Talhah memberitahukan kepada Rasulullah SAW segala kejadian malam itu. Rasulullah pun berdoa, barakallah lahuma fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi kamu berdua dalam hari itu. Kemudian mengandunglah Ummu Sulaim dari persetubuhan malam itu. Kemudian terjadi Abu Talhah pergi bersama Rasulullah dan Ummu Sulaim, dan ketika akan kembali masuk kota Madinah, mendadak Ummu Sulaim merasa perut akan bersalin hingga harus tertinggal. Abu Talhah berdoa, ya Allah, engkau mengetahui bahwa saya senang jika keluar kota atau masuk ke kota bersama Rasulullah, dan kini saya tertahan sebagaimana yang kau ketahui. Tiba-tiba Ummu Sulaim berkata, hai Abu Talhah, rasa sakit perutku kini telah hilang. Maka mari kita berjalan terus, dan mulai terasa kembali perutnya ketika telah masuk kota Madinah. Maka di sanalah Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ibuku, yakni Ummu Sulaim berkata, tidak boleh diteteki atau disusui oleh siapapun sebelum kau bawa kepada Rasulullah SAW. Maka pagi-pagi benar saya bawa bayi itu kepada Rasulullah, yang kemudian oleh Rasulullah SAW ditahnikkan atau menyuapkan makanan yang telah dikunyah pada bayi itu dan dinamai Abdullah. Muslimin dan muslimah yang dikasihi sekalian, cerita, ya ini cerita. Tapi di sebalik cerita itu episodenya terbagi menjadi dua. Satu episode yang menyedihkan, dua episode yang menggembirakan. Episode yang menyedihkan ini Ibnu Mas'ud Abu Talhah itu salah satu sahabat Rasulullah SAW, dianugerahkan seorang anak. Anaknya masih kecil. Beliau pergi keluar rumah dalam urusan beliau. Ketika beliau pergi, anaknya dalam keadaan sakit. Ketika beliau pulang, anaknya sudah meninggal. Istrinya tidak terus menceritakan putranya Abu Talhah itu meninggal. Istrinya memberikan pelayanan yang baik, menghidangkan makanan sampai terjadi persetubuhan antara Abu Talhah dengan istrinya. Baru setelah itu dikabarkan dengan cara memberi contoh. Bagaimana pendapatmu jika seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, adakah orang yang diberi pinjaman itu tidak mengembalikan? Dijawab sendiri oleh Talhah, ya, tidak boleh begitu. Dipinjamkan, kalau yang meminjam meminta, ya harus diberikan. Ilmunya sudah ada, ilmunya sudah masuk dalam mindanya. Kemudian istrinya mengatakan, anakmu telah diambil oleh Allah. Seketika sebagai manusia, Talhah pun terkejut. Ya, ini yang saya maksudkan untuk jadi satu pengajaran. Seketika. Tapi bukan karena menolak. Hanya mendengar kabar itu terjadi goncang seketika. Oleh itu kalau kita ketika datang kabar pertama yang menduga citakan kemudian terjadi kegoncangan, itu adalah sifat kemanusiaan. Tapi setelah itu cepat line-nya atau cepat sinyalnya, cepat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua insan ini mempunyai keistimewaan. Satu sebagai seorang istri
yang menjaga hati suaminya supaya suami tidak sedih ketika baru pulang dari urusan di luar rumah, maka disembunyikan. Disembunyikan dengan niat yang baik. Yang nomor dua, suaminya juga orang yang punya keistimewaan. Artinya punya keistimewaan, punya kelebihan. Ketika sudah disampaikan berita itu, kondisinya tetap cool atau tetap sabar. Berkahnya, nah ini yang kedua. Di sebalik kesedihan ada kebahagiaan. Apa? Allah menggantikan yang diambil itu dengan beberapa orang anak yang dilahirkan dari Ummu Sulaim, yang anak-anak itu semuanya hafal Al-Quran. Bahkan anak yang lahir itu berpeluang untuk ditahnik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermakna Allah mengambil bukan saja. Allah mengambil karena sudah menyiapkan gantinya. Insya Allah. Ya. Puan-puan. Karena sememangnya Allah Ta'ala tahu. Sering saya sampaikan. Puan-puan diberi 1000 kemudian diambil. Dengan tak payah diberi 1000, pilih mana? Dari segi rasa, memilih tidak payah diberi. Karena kalau diberi, diambil lagi. Puan-puan tidak pernah merasa susah kehilangan 1000, yang selalu saya ulang, jika tidak pernah punya 1000. Kalau sudah punya 1000, kemudian diambil, akan terjadi kesusahan karena sudah pernah memiliki. Allah tahu itu. Kalau kita diberi, kemudian diambil lagi, itu susah. Maka Allah Ta'ala mengambil karena akan diganti yang lebih baik lagi. Jika teori itu sudah kita terima, ilmunya sudah kita dengar, semoga kita dapat menyikapi dengan kesabaran. Hanya jaraknya itu adalah Allah yang akan mengaturnya. Anak meninggal bukan besok dapat anak lagi, karena harus proses mengandung dan seterusnya. Berarti perlu waktu. Dan perlu waktu untuk terima ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keperluan kita terhadap kesabaran. Cukup ini terlebih dulu untuk pagi ini. Muslimin dan muslimah, insyaallah yang akan datang kita sambung walaupun tidak dalam bentuk pengajian berkitab, andaikan tidak memungkinkan. Jadi minggu depan itu kemungkinan insya Allah saya sudah berada di tanah suci. Jadi menyesuaikan waktu, saya akan tetap berusaha untuk bersemuka dengan puan-puan walaupun secara online, ya, baik itu ketika di Madinah ataupun ketika di Mekah, lebih-lebih lagi semasa doa dan tilawah, insya Allah. Dan besok pagi kita akan hatam kali yang ke-41 dan insya Allah kita akan tetap teruskan, karena saya insya Allah bertolak pada pukul 3 pagi pada hari Jumat insya Allah. Kita akhiri terlebih dahulu dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma hadina bi nurika ilaika wa aqimna bi sidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bi sirri ismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Untuk memudahkan ya orang ya, seperti laluannya, bahwa puan-puan yang mengisikan orang tersebut melalui WhatsApp, silakan untuk kirim terlebih dulu ke WhatsApp-nya Puan Faizura, nanti dari tersentral di Puan Faizura baru dikirimkan kepada saya. Jadi saya mudah untuk membacakan hajat ataupun nama arwah melalui satu pintu saja. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.